dari Merauke. Ini dekor orang dari Asia, Cina, seperti Cina, Tiongkok, Hongkong, diambil pajangan di kantor atau mall. Dan ini yang mahal. Wah, ini apa namanya, Double King? Ini Double King, kurang lebih harga 20.000 US dollar 1 kilo. Oke. Sama Bos Ato, Bos Gaharu. Salam The Bugis Jack 19. Apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih. Assalamualaikum. Gaharu Bos. Aslina. Ini mana ya? Sayang bagai? Ya. Sasaran itu. Tapi tilang nggak biasa yang sama belur ya. Jadi naik Bos, logi transfer atau tunai? Kami transfer bal nih. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berkunjung di rumah saudara Ato, salah satu anak Bugis yang berhasil saat ini sebagai pengusaha gaharu. Kami akan mewawancarai beliau. Pak Ato, tahun berapa di Jakarta? 2006. Saya memulai bidang pekerjaan di Jakarta, warung sembako. Mungkin sekitar tahun 2006, 2007 sampai 2008. Setelah itu saya memasuki di 2009, saya memasuki di era bisnis gaharu. Di samping itu saya juga menjual beras, agen beras untuk pemasok di kawan-kawan orang-orang Bugis di Jakarta. Kalau boleh tahu warungnya kemarin di daerah mana di Jakarta? Di Jalan Labu, Mangga Besar. Berapa lama di sana, Pak Ato? 2007, 2008 sampai 2009, kurang lebih 3 tahun. Tadi Pak Ato menyatakan di sela-sela buka warung usaha sampingan gaharu. Namun saat ini saya dengar sudah fokus, Pak Ato, bisa jelasin panjang lebar? Alhamdulillah sekarang sudah fokus di bidang bisnis gaharu. Gaharu ini saya dapat dari provinsi Papua, ada yang dari Kalimantan, Ambon, Sulawesi, bahkan ada dari Sumatera. Proses bisnis gaharu ini kita beli di Papua, baru kita bawa ke Jakarta dengan diolah di sini. Ada sebagian yang diolah, ada sebagian yang dikirim alami ke daerah Timur Tengah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya fokus di bidang bisnis gaharu. Ini ada
adalah salah satu gaharu dari Sumatera. Oh, maaf ya, belum ya. Ya, kalau ini adalah ini gaharu dari Merauke. Ini Baik. ya, gaharu dari Kalimantan. Kalimantan Malinau. Kurang lebih dihargai dari Timur Tengah sekitar $2.000 sampai $3.000. Ini gaharu dari Kalimantan. Ini orang Timur Tengah bilang duga, kacang. Kacang ya. Wadi tian re. Bisa. Asal tidak mati, nanti kalau mati saya yang repot. Ini Rusna Ibu Hasan. Ini dari kayu kelas bawah diolah kembali di pabrik sehingga jadilah seperti begini. Ini kurang lebih harganya $200 sampai $300. Gaharu dari Merauke, Asgon. Ini tipe AB. Ini kurang lebih dihargain dari Timur Tengah $300 sampai $500. Ini semua kurang lebih ada 500 kilo lebih. Ini gaharu dari Merauke. Ini dekor orang dari Asia, Cina seperti Cina, Tiongkok, Hongkong, apa namanya? Diambil pajangan di kantor atau mall dan sebagainya. Dibuat perhiasan seperti gelang, tasbih, patung. Kalau ini yang mahal. Wah. Ini apa namanya, double king? Ini double king. Terapung ya? Ini yang ada tenggelam sebagian, ada yang terapung sebagian. Ini kurang lebih harga $20.000 $1 kilo. Oke. Kencang. Ini biasa kita kirim ke Hong Kong. Ada sebagian juga orang Hong Kong datang ke sini untuk beli. Bisa buka saat itu plastiknya. Kenapa dibungkus plastik? Supaya tidak kena debu, tidak kotor juga. Ini yang hitamnya. Ada mesti lari. Jangan tilesi. Ini salah satu produksi dari pabrik teman sendiri yang di Kalimantan. Ini ya minyak gaharu Kalimantan. Harganya berapa per kilo atau per liter? Ini biasa kita jual per kilo, per 250 gram, per 500 gram, atau per 1 tola. Ini kurang lebih harganya $12.000 1 kilo. $12.000 ya. Ini Merauke. Minyak dari Merauke. Ini nomor 2. Ini kurang lebih harga $10.000. Oh, lebih mahal yang ini ya. Yang Kalimantan. Tapi mayoritas orang dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, ini lebih suka ini karena lebih halus aromanya. Oh.
fokus di bisnis kayu gahari Pak Ato sudah berapa tahun dan apa-apa yang sudah dihasilkan selama ini? Ya, alhamdulillah mungkin sekitar 12 tahun saya fokus di bidang bisnis gaharu ini. Yang menurut pendapatan yang dihasilkan, ya, alhamdulillah sudah punya mobil, sudah punya gedung walek. Bahkan saya sudah beli sebagian tanah dan sawah di kampung. Alhamdulillah. Apa motivasinya buat teman-teman anak-anak The Bugis Jack? Ya, itu sekedar motivasi untuk anak-anak Bugis perantau di DKI, terutama di DKI. Jangan lupa selalu optimis. Di salah-salah optimisan, jangan lupa fokus bekerja, geluti apa yang kita kerjakan, cintai pekerjaan kita. Tidak usah katanya untuk merendah saya hanya berbisnis begini. Tidak, ada pepatah mengatakan bergaul sama orang kaya tidak membuat kita kaya, tapi bergaul sama satu Bugis perantau itu membuat silaturahmi semakin maju. Akhirnya timbullah bisnis apa yang bisa bagus dikerja di ibu kota, ya terutama untuk Bugis, seluruh Bugis di Jakarta. Ya tetap optimis, motivasi itu nomor 1. Kita berkarya dalam berbisnis itu number 1, insyaallah. Oke, terima kasih banyak Pak Ato atas waktunya wawancara kami. Salam The Bugis Jack. Lo boleh panggilan ya tuh. Ini kembar. Mapes rongi pengusaha gaharu. Anis kok, Anis. Dia wanita dia berarti. Iya. Ada dalam enggak? Aku coba kan? Coba. Sini bisa sih lo. Lo dia jadi kadang-kadang dari sekarang ke dulu. Ya lah. Dan apa ya sudah berpikir apa ke ini? Ya aku mau ke surprise masih nggak bisa mereka. Apa? Ini adiknya Pak Bos Gaharu, Pak Ato. Assalamualaikum. Terima kasih udah datang berkunjung ke rumah Pak. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya sampai sini ya, bukan hanya hari ini saja. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe The Bugis Jack 19. Jangan lupa ya, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada baliknya terus sekali. Padahal kita lurah 50 kah? Begitu tuan ya. Pak, ini ada Pak Edi. Katanya dulu anggota Latalade. Langganan bere. Itu langganan aku lada. Itu agak anggota Edi dari kawan-kawan saja. Sebelum
terbantu sebagai anggota Tulade. Tahun berapa itu langganan Talade Pak Anto? Kurang lebih 2010, 2011, 2012. Ya Pak Edi, sedikit saya mau tanya kesan-kesan Pak Edi saat bermitra jadi warung dengan Pak Anto gimana? Mulai mati jari. Macam ni. Padahal lain apa mulon nang macam.